Indonesia merupakan negara berkembang dengan wilayah yang luas dan beragam. Dengan wilayah yang luas tersebut, pembangunan harus menjangkau seluruh masyarakat. Di wilayah perkotaan, pembangunan terlihat melalui aktivitas ekonomi yang padat, meningkatkan kualitas hidup. Pada akhirnya, tujuan pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mencakup aspek ekonomi dan sosial. Karena itu, masyarakat menjadi pusat pembangunan nasional. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran mengarahkan pembangunan. Namun, pembangunan tidak dapat berjalan tanpa sistem yang terorganisir. Kebijakan publik menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Melalui perencanaan, arah pembangunan ditentukan. Inilah yang dikenal sebagai Enterprises and Development Administration. Administrasi pembangunan menekankan tindakan nyata pemerintah dalam menggerakkan perubahan sosial dan ekonomi, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif. Tujuan utama dari administrasi pembangunan adalah mempercepat perubahan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Inovasi dan fleksibilitas diperlukan agar kebijakan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi kunci keberhasilan administrasi pembangunan. Enterprise merupakan pelaksana nyata pembangunan ekonomi melalui kegiatan produksi barang dan jasa. Keberadaan enterprise membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, enterprise memperkuat struktur ekonomi nasional. Enterprise terbagi ke dalam beberapa bentuk kepemilikan dan pengelolaan. Yang pertama, public enterprises memiliki tanggung jawab melayani kepentingan umum. Tujuan sosial menjadi ciri utama selain pertimbangan ekonomi. Yang kedua, private enterprises berperan melalui efisiensi dan inovasi. Yang ketiga, joint sector enterprises menggabungkan keunggulan kedua sektor. Namun, public enterprises sering menghadapi dualisme tujuan. Masalah manajerial dapat menghambat kinerja dan efisiensi. Intervensi politik kerap memengaruhi pengambilan keputusan. Karena itu, reformasi administrasi menjadi kebutuhan mendesak. Transformasi digital memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Pertamina menjadi contoh penting penerapan administrasi pembangunan. Dan untuk mengetahui bagaimana strategi bisnis dari Pertamina Patraniaga di tengah masa transisi energi ini, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Bapak Rifa Siahat. Halo Pak Rifa, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Apa kabar? Baik Pak Rifa. Pak Rifa, di tengah transisi energi, utamanya kita lihat semakin digencarkannya ya Pak terkait dengan elektrifikasi kendaraan listrik. Bagaimana sih Pertamina Patraniaga memandang prospek dan juga kelanjutan bisnis dari SPBU ke depannya? Wah, terima kasih pertanyaannya. Itu pertanyaan yang menarik. Tapi seperti yang kita ketahui, satu hal yang memang perlu kita sampaikan adalah Pertamina secara penuh, dalam hal ini Pertamina Patraniaga, mendukung secara penuh program transisi energi. Namun demikian, kita mengetahui bahwa untuk sektor transportasi, bahan bakar utama ini kan masih menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Sehingga di samping dari Pertamina Patraniaga berusaha untuk meningkatkan dan juga terus melayani masyarakat untuk kebutuhan ini, kita juga melihat bahwa SPBU ini masih menjadi sarana dan juga bisnis yang positif. Tapi tentu saja kita tahu bahwa kita juga harus terus mengupayakan perubahan-perubahan untuk mendorong transisi energi ini, dan untuk mengupayakan ini Pertamina juga mendorong adanya upaya untuk mentransformasikan SPBU menjadi Green Energy Station. Nah, Green Energy Station ini merupakan salah satu upaya Pertamina untuk mempercepat hal itu. Jadi untuk Green Energy Station ini sendiri ada 4 konsep. Yang pertama adalah konsep green, di mana untuk konsep green ini, Green Station itu menggunakan sumber energi mandiri, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atap, yang ini merupakan priority improvement. Lalu yang kedua, itu ada namanya konsep digitalisasi, di mana di konsep digitalisasi ini kita mengupayakan transaksi-transaksi yang non-tunai dan juga loyalty program yang diintegrasikan melalui My Pertamina. Di situ itu ada yang kedua, yaitu konsep digitalisasi, dan yang ketiga, itu adalah konsep future. Jadi selain kita meningkatkan dan juga melayani dengan layanan-layanan prima, Pertamina Patraniaga melalui Green Energy Station ini juga menyiapkan layanan tambahan, yaitu pengisian untuk kendaraan listrik, baik untuk SPKLU-nya, yang charging station-nya, tapi juga kita menyiapkan yang swapping atau SPBKLU. Dan yang keempat itu adalah konsep high tier fuel. Jadi kita memperkenalkan dan terus meningkatkan layanan kita untuk fuel-fuel yang memang memiliki spesifikasi yang sangat baik dan juga lebih ramah lingkungan, tidak hanya untuk gasolin tapi juga gas oil. Jadi ada 4 konsep ya Pak dalam Green Energy Station. Tapi kalau kita lihat salah satu upaya dan juga inovasi dari Pertamina Patraniaga di era transisi energi ini adalah kan menyediakan infrastruktur hilir bagi kendaraan listrik. Boleh diupdate Pak sejauh ini seperti apa sebarannya dan sudah ada berapa infrastruktur yang sudah dipersiapkan oleh Pertamina? Terima kasih. Jadi untuk penyiapan dan juga peningkatan kecepatan di dalam
melayani untuk sektor pengisian kendaraan listrik ini, Pertamina sudah melakukan beberapa inisiasi. Karena ini juga merupakan upaya kita, tadi saya sampaikan untuk percepatan, sesuai juga dengan Perpres nomor 55 tahun 2019. Untuk mendukung itu, ada beberapa upaya yang sudah Pertamina lakukan. Pertamina Patraniaga yang pertama itu menginisiasi piloting untuk penyiapan SPBKLU, atau Battery Swapping Station, yang memang sifatnya B2B. Karena kita ini menyiapkan untuk close system, untuk kendaraan roda 2, yang bekerja sama di Jakarta dengan Gojek, dan juga di Bali dengan Grab. Yang kedua, kita meningkatkan juga kerjasama untuk charging stationnya, SPKLU, baik itu mandiri ataupun melalui kerjasama dengan BPPT dan juga Grab. Dan yang ketiga, kita bekerjasama dengan salah satu sister company kita, subholding Pertamina Power Indonesia, bersama-sama dengan Elektrum, itu untuk mengembangkan baterai untuk kendaraan roda 2 listrik atau motor listrik, yaitu melalui kerjasama untuk pengembangan baterai packing. Lalu ada lagi, untuk yang SPBKLU sendiri, untuk yang charging station, kita berusaha mempercepat penyebaran dengan bekerja sama untuk penyiapan swapping station untuk yang B2C. Karena yang tadi pertama saya tadi sampaikan adalah B2B. Nah, ini untuk B2C, kita mempercepat. Lalu, kalau boleh saya sampaikan dan juga kami informasikan bahwa kita saat ini sudah memiliki 6 untuk charging station yang tersebar di Jakarta, dan juga ada 21 untuk swapping station SPBKLU yang tersebar di Jakarta dan di Bali. Itu kira-kira, Mbak. Oke, nah dengan jumlah yang saat ini sudah ada, rencana pengembangannya seperti apa ke depannya? Rencana pengembangannya untuk saat ini, memang kita terus mengupayakan kerjasama-kerjasama tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya juga dengan upaya mandiri, tapi juga dengan kerjasama melalui BPPT tadi dan juga Grab. Artinya nanti akan diperluas, tidak hanya di Pulau Jawa saja ya Pak? Ada rencana mungkin di luar Pulau Jawa Pak? Betul. Sekarang ini kan kalau kita bicara Green Energy Station itu sendiri, Green Energy Station sekarang total sudah berjumlah 389 sampai di bulan Juni 2023. Dan itu tersebar dari Pulau Sumatera sampai ke Papua. Dan harapannya untuk di tahun 2023 itu kita bisa mencapai kurang lebih 400. Targetnya 400. Ya. Tentu saja untuk pembangunan dan juga penyebaran Green Energy Station tidak hanya dilakukan oleh Pertamina sendiri ya Pak, Betul. tentu adanya kemitraan. Nah, kalau dari segi skema ataupun pola kemitraan, ini seperti apa sih Pak? Apakah memang memanfaatkan SPBU existing atau seperti apa? Kemitraan ini sudah didesain dan kami sudah berupaya untuk bisa menjadikan ini sebagai sesuatu yang memang menarik. Karena kita tidak hanya berupaya untuk menarik mitra-mitra kita yang existing, tapi juga mitra-mitra baru. Karena ini memang membutuhkan peran serta aktif dari mitra-mitra strategis kita. Dan yang kita lakukan salah satunya adalah memberikan benefit lebih untuk mitra-mitra kita. Sebagai contoh, kalau kita bicara untuk SPBU yang akan bertransisi atau bertransformasi menuju Green Energy Station, kita meningkatkan kelas pasti-pasnya. Bu. Jadi pasti-pasnya itu kita naikkan ke kelas pasti-pas excellent. Berarti ini dampak bagi SPBU yang existing ya Pak? Betul. Okay. Juga untuk yang baru, kita akan langsung meningkatkan kelasnya ke Pertamina Pasti-Pas Excellent. Di mana untuk Pertamina Pasti-Pas Excellent ini yang pertama yang dapat dirasakan adalah efisiensi melalui sumber energi mandiri dan juga kesempatan untuk bisa meningkatkan layanan ataupun revenue melalui charging station dan juga swapping station. Lalu ada satu hal lagi yang juga sangat penting, itu adalah pengembangan potensi-potensi yang lebih lagi untuk peningkatan revenue mereka melalui non-fuel retail business. Sejauh ini ada challenging-nya nggak sih Pak terkait dengan peningkatan atau perubahan dari Green Energy Station ini sendiri? Sementara ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana, namun memang tentu saja kita membutuhkan dukungan-dukungan, khususnya di dalam mengimplementasikan sumber energi yang mandiri dan juga konversinya menuju sumber energi mandiri, serta kami juga sebenarnya memang membutuhkan mungkin dukungan dari stakeholder di dalam mendapatkan proses yang memang lebih mudah dan juga lebih simpel. Lalu juga kalau misalnya memang dimungkinkan adanya upaya-upaya untuk bisa membatasi atau melakukan sosialisasi untuk bisa menggunakan energi yang memang lebih baik, contohnya di high tier fuel, itu akan sangat membantu sebenarnya. Jadi memang dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut ya Pak untuk supaya bisa meningkatkan transisi energi yang lebih cepat lagi. Betul. Sebagai BUMN energi, Pertamina memegang peran strategis nasional. Namun, tantangan efisiensi menjadi perhatian utama. Beban subsidi memengaruhi kinerja perusahaan. Transformasi menuju energi terbarukan menjadi tuntutan global. Penguatan tata kelola menjadi kunci keberlanjutan. Inovasi menjadi fondasi masa depan energi. Teori Development Administration memberikan kerangka analisis yang relevan. Dalam administrasi pembangunan, keberhasilan enterprise tidak hanya dilihat dari keuntungan, tetapi dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional. BUMN berperan sebagai alat negara untuk memenuhi kebutuhan strategis masyarakat. Keberadaan BUMN sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, pengelolaan BUMN menghadapi tantangan birokrasi dan manajerial. Reformasi organisasi dan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Transformasi digital dan green enterprise di BUMN energi. Mini project ini dirancang sebagai respon konkret terhadap tantangan yang dihadapi BUMN energi, khususnya Pertamina, dalam konteks administrasi pembangunan. Fokus utama proyek adalah penerapan sistem digital terintegrasi yang mendukung transparansi, efisiensi operasional, serta transformasi menuju enterprise yang ramah lingkungan. Proyek ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kinerja internal perusahaan, tetapi juga memperkuat peran strategis BUMN energi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Implementasi tahap demi tahap. Tahap 1 identifikasi dan survei kebutuhan. Pada tahap awal, dilakukan survei kebutuhan organisasi untuk memetakan kondisi operasional BUMN energi. Survei ini mencakup evaluasi sistem kerja yang ada, tingkat efisiensi penggunaan energi, proses pelaporan keuangan dan operasional, serta kesiapan sumber daya manusia terhadap transformasi digital. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang dirancang benar-benar sesuai dengan permasalahan nyata yang dihadapi perusahaan, bukan sekadar adopsi teknologi tanpa arah yang jelas. Tahap 2 perancangan sistem digital. Berdasarkan hasil survei, dirancang sistem digital terintegrasi yang mencakup sistem pelaporan operasional dan keuangan secara real-time, monitoring penggunaan energi dan emisi, sistem audit internal yang transparan, dashboard sederhana untuk pengambilan keputusan manajerial. Sistem ini dirancang dengan prinsip kemudahan penggunaan agar dapat diakses oleh berbagai level organisasi tanpa menciptakan beban teknis yang berlebihan. Tahap 3 penguatan dan pelatihan SDM. Transformasi digital tidak dapat berjalan tanpa kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, tahap ini difokuskan pada pelatihan pegawai agar mampu mengoperasikan sistem baru secara optimal. Pelatihan mencakup pemahaman dasar teknologi digital, penggunaan sistem pelaporan, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya efisiensi energi dan tanggung jawab lingkungan dalam operasional perusahaan. Tahap 4 integrasi dengan sistem lama. Agar transformasi berjalan lancar, sistem digital baru diintegrasikan dengan sistem lama yang masih digunakan. Integrasi ini bertujuan meminimalkan gangguan operasional dan memastikan kesinambungan data. Tahap ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kelemahan sistem lama yang dapat diperbaiki secara bertahap. Tahap 5 uji coba dan evaluasi, pilot project. Sebelum diterapkan secara menyeluruh, sistem diuji coba pada beberapa unit operasional sebagai pilot project. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan. Masukan dari pengguna di lapangan digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum implementasi skala penuh. Tahap 6 implementasi skala penuh. Setelah dinyatakan efektif, sistem digital diterapkan di seluruh unit operasional BUMN energi. Implementasi ini disertai dengan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan sistem digunakan secara konsisten dan sesuai tujuan pembangunan. OUT-PUT dan indikator keberhasilan. Output utama, sistem pelaporan digital yang transparan dan akuntabel. Peningkatan efisiensi penggunaan energi. Penurunan biaya operasional. Pengurangan emisi karbon, peningkatan citra publik BUMN energi, indikator keberhasilan, persentase penghematan energi, tingkat keterbukaan informasi publik, efisiensi biaya operasional, tingkat kepuasan masyarakat dan stakeholder, penurunan jejak karbon dalam operasional perusahaan. Indikator-indikator ini mencerminkan sejauh mana mini project berhasil mendukung tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Sebagai calon praktisi administrasi publik, saya memahami bahwa pembangunan tidak berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi ditentukan oleh kemampuan sistem administrasi dalam mengimplementasikannya secara efektif. Kajian Enterprises dan Development Administration menunjukkan bahwa BUMN memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan negara dengan kebutuhan masyarakat. Studi kasus Pertamina menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional, transparan, dan adaptif agar pembangunan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Enterprises and Development Administration menjelaskan hubungan erat antara administrasi publik dan kegiatan ekonomi dalam pembangunan nasional. Enterprise berperan sebagai pelaksana pembangunan, sementara administrasi pembangunan memastikan arah, koordinasi, dan akuntabilitas. Kasus Pertamina menunjukkan bahwa reformasi administrasi, digitalisasi,
dan orientasi keberlanjutan merupakan kunci agar BUMN dapat menjalankan peran strategisnya secara efektif dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.